Anda berdusta. Saya minta tolong kepada Zainal Abidin Al-Alim, mohon berani diskusi. Mohon Pak, berani diskusi Pak ya. Mohon beranikan diri berdiskusi. Ayolah, saya mohon kepada semua pembelanya, 202 juta, Sani Uye tidak mungkin mundur. Ya, ayo mohon. Ya Allah, berilah keberanian kepada Wahabi ini berdiskusi dengan kami ya Allah tentang hukum imsak menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya Allah, biar umat ini tahu bahwa Zainal Abidin pendusta. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Sepertinya, perseteruan antara Salafi Wahabi dan Aswaja akan semakin memuncak, terutama pada platform YouTube. Bagaimana tidak, seorang Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin, ditantang debat terbuka oleh seorang YouTuber Aswaja, yaitu Ustadz Sani. Ayo ngajak diskusi, ayo 1.000.000% saya akan ladeni Anda. Perseteruan ini berawal dari sebuah video Ustadz Dr. Zainal Abidin yang menyinggung masalah imsak yang dilakukan mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah bid'ah mungkaroh, dengan mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Ia mengatakan bahwa imsak menurut Imam Ibnu Hajar adalah bid'ah mungkaroh sebagaimana disampaikan dalam videonya berikut ini. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini, memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun mungkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Sontak saja, video tersebut langsung ditanggapi oleh YouTuber Aswaja dalam YouTube-nya, yaitu Sani Uye. Ustadz Sani membantah klaim bid'ah munkaroh tersebut yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin, bahwa apa yang disampaikannya adalah suatu kedustaan terhadap Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut bantahan Ustadz Sani. Dan sekarang video dia yang akan kami tanggapi tentang masalah hukum imsak. Kata Zainal Abidin, imsak ini dipersoalkan oleh para ulama, kata Zainal Abidin. Dan bahkan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, di sana Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Zainal Abidin Al-Wahabi, beliau ternyata mengatakan imsak itu merupakan perkara yang bid'ah mungkaroh dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ternyata bantahan Ustadz Sani tersebut terdengar oleh Ustadz Zainal Abidin, sehingga Ustadz Zainal Abidin menanggapinya lagi. Dalam tanggapannya ini, Ustadz Zainal Abidin tidak terima dikatakan dusta atas nama Imam Ibnu Hajar. Dan kali ini, dalam membantah tuduhan dusta Ustadz Sani Uye, Ustadz Zainal Abidin menunjukkan sebuah kitab, yaitu Fathul Bari. Kemudian ia membacanya. Saya juga agak tergelitik ketika video saya yang saya rekam dikomentari orang. Saya juga dikatakan pembohong, pendusta atas nama Ibnu Hajar. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya, nuskhahnya ini Bang siapa namanya, Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong, ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya. Ini Fathul Bari, karya Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir wafat, terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo bos ya. Kata Al-Hafidz, minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah munkarah ma uhdisa fi hadha zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Saya ingin tegaskan dari ucapan Imam An-Nawawi ini adalah bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak hanya kedua beliau ini aja, tidak segan-segan menyatakan al-bid'ul munkarah di dalam hal-hal yang memang itu tidak ada syariatnya. Baik. Dan ini bukan dilakukan oleh Al-Hafidz, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, sehingga dikit-dikit orang yang membahas bid'ah
tembak Wahabi. Dan disinilah semakin anti klimaks, keduanya saling bantah dengan kitab yang sama. Dan Ustadz Sani Uye meyakinkan kembali bahwa apa yang ia katakan tentang kedustaan Ustadz Zainal Abidin itu adalah benar adanya. Dan disinilah Ustadz Sani ingin menunjukkan bahwa memang benar Ustadz Salafi Wahabi tersebut adalah dusta atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebab menurut pemahaman Ustadz Sani, apa yang difahami oleh Ustadz Zainal Abidin di dalam kitab Fathul Bari adalah keliru atau salah faham. Dan disinilah Ustadz Sani kembali memohon agar Ustadz Zainal Abidin mau menerima tantangan dialog untuk memperjelas apakah benar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bid'ah munkaroh terhadap orang yang melakukan amalan imsak, sebab hal ini harus dibuktikan dan difahami secara utuh. Jika memang Ustadz Zainal tidak terima dikatakan dusta, maka ia harus membuktikan dengan dialog terbuka bahwa ia tidak berdusta. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ustadz Al-Alim, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Mukarram, Al-Ustadz Zainal Abidin. Kami bersikap begini dalam artian membuat video untuk merespon apa yang Anda nyatakan dalam unsur ukhuwah Islamiyah, saling memberi nasihat. Silakan Anda Pak tidak mau yang namanya imsak, silahkan. Kami no problem, tidak ada masalah bagi kami. Tapi kami mohon, tolong jangan membohongi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bodohi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda berdusta. Saya minta tolong kepada Zainal Abidin Al-Alim, mohon berani diskusi. Mohon Pak, berani diskusi Pak ya. Mohon beranikan diri berdiskusi. Ayolah, saya mohon kepada semua pembelanya, 202 juta Sani Uye tidak mungkin mundur ya. Ayo mohon ya Allah, berilah keberanian kepada Wahabi ini berdiskusi dengan kami ya Allah tentang hukum imsak menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya Allah, biar umat ini tahu bahwa Zainal Abidin pendusta. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, maka kebenaran itu haruslah diuji terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para pengikut Salafi Wahabi atau siapapun, tolong video tantangan tersebut disebar dan disampaikan kepada tim Ustadz Zainal Abidin agar mau menghadapi ajakan dialog Ustadz Sani Uye. Jangan malu untuk menerima kesalahan dan jangan mundur untuk menunjukkan kebenaran.